Laut Cina Selatan, sebuah wilayah laut yang kaya akan sumber daya dan strategis, telah lama menjadi pusat salah satu konflik geopolitik paling kompleks di Asia. Beberapa negara mengklaim bagian dari wilayah ini, yang menyebabkan ketegangan yang berdampak tidak hanya di kawasan regional, tetapi juga global. Hari ini kita akan mengupas tuntas konflik Laut Cina Selatan, mengeksplorasi sejarahnya, aktor-aktor kunci yang terlibat, kerangka hukum seperti UNCLOS, dan perkembangan terbaru hingga bulan November 2024. Akar konflik Laut Cina Selatan bisa ditelusuri berabad-abad yang lalu. Secara historis, kawasan ini merupakan jalur perdagangan maritim yang penting. Namun, sengketa teritorial modern mulai memanas pada abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, mengeluarkan peta Nine Dash Line yang mencakup sekitar 90% dari wilayah laut tersebut. Klaim-klaim saingan kemudian muncul dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Ketika diketahui bahwa kawasan ini mengandung cadangan minyak dan gas yang melimpah, ketegangan semakin memuncak. Pada tahun 1970-an, konflik berskala kecil mulai terjadi di pulau-pulau seperti Paracel dan Spratly. Beberapa negara mengklaim wilayah-wilayah yang berbeda di Laut Cina Selatan, masing-masing dengan motivasi dan alasan tersendiri. 1. Tiongkok mengklaim hak historis atas hampir seluruh wilayah tersebut dengan mengacu pada peta kuno dan garis 9 garis. Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan dan mempersenjatai sebagian wilayah Spratly. 2. Vietnam mengklaim sebagian besar kepulauan Spratly dan Paracel dengan mengacu pada pendudukan historis dan klaim hukum. 3. Filipina mengklaim wilayah yang disebut sebagai Laut Filipina Barat dan memenangkan putusan penting di Pengadilan Den Haag pada tahun 2016 melawan Tiongkok. Namun penerapan putusan tersebut menjadi tantangan. 4. Malaysia dan Brunei, keduanya memiliki klaim yang lebih kecil namun signifikan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. 5. Taiwan, seperti Tiongkok, mengklaim hampir seluruh wilayah laut tersebut, tetapi fokus pada penguasaan pulau-pulau utama seperti Itu Aba. Di luar kawasan ini, Amerika Serikat memainkan peran besar, menegaskan pentingnya kebebasan navigasi, dan secara rutin melakukan patroli laut melalui perairan yang disengketakan untuk menantang klaim Tiongkok. Di balik konflik Laut Cina Selatan terdapat beberapa isu utama. 1. Sumber daya alam. Laut Cina Selatan kaya akan minyak, gas, dan perikanan, sehingga menjadi wilayah yang menarik untuk eksplorasi energi dan penangkapan ikan komersial. Kontrol atas sumber daya ini merupakan insentif ekonomi utama bagi negara-negara yang terlibat. 2. Lokasi strategis. Laut ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan sekitar sepertiga perdagangan maritim global melewatinya setiap tahun. Menguasai perairan ini memberikan kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan bagi suatu negara. 3. Kedaulatan teritorial. Negara-negara tersebut berusaha memperkuat klaim teritorial mereka, seringkali dengan membangun kehadiran militer atau infrastruktur di pulau-pulau dan terumbu karang yang disengketakan. Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang didirikan pada tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatur sengketa maritim. Berdasarkan UNCLOS, negara-negara pantai berhak mendirikan zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari pantai mereka, yang memberi mereka hak atas sumber daya di dalam zona tersebut. Namun, garis 9 garis milik Tiongkok melampaui ZI-nya masuk ke zona negara lain. Pada tahun 2016, Pengadilan Internasional di Den Haag memutuskan mendukung Filipina, menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan ilegal. Meskipun demikian, Tiongkok menolak putusan ini dan terus menegaskan kehadirannya di kawasan tersebut, yang mengarah pada peningkatan konfrontasi. Hingga bulan November 2024, ketegangan tetap tinggi. Tiongkok terus memperkuat instalasi militernya di pulau-pulau buatan, dengan citra satelit terbaru menunjukkan sistem pertahanan rudal baru. Sementara itu, Amerika Serikat bersama dengan mitra regional seperti Jepang dan Australia telah meningkatkan operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaim luas Tiongkok.
Insiden terbaru yang melibatkan hampir terjadinya tabrakan antara kapal Tiongkok dan kapal nelayan Filipina semakin memperburuk hubungan. Selain itu, Vietnam telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah yang disengketakan, sementara ASEAN masih kesulitan untuk memberikan tanggapan yang bersatu. Menemukan resolusi damai untuk konflik Laut Cina Selatan tetap menjadi tantangan, namun ada beberapa jalur yang mungkin bisa ditempuh. Pendekatan diplomatik, inisiatif yang dipimpin oleh ASEAN dengan dukungan internasional yang lebih kuat, dapat menawarkan pendekatan multilateral untuk negosiasi, memastikan negara-negara kecil memiliki suara dalam sengketa ini. Kepatuhan terhadap UNCLOS, dorongan yang lebih besar oleh komunitas internasional untuk menegakkan putusan UNCLOS, ditambah dengan tekanan diplomatik terhadap Tiongkok, bisa membantu menyelesaikan sengketa batas maritim. Perjanjian pengembangan bersama. Negara-negara dapat menjajaki pengembangan bersama sumber daya mengesampingkan klaim teritorial demi keuntungan bersama. Perjanjian seperti ini pernah diusulkan sebelumnya, tetapi membutuhkan rasa saling percaya dan kerjasama. Pada akhirnya solusi yang stabil akan tergantung pada keseimbangan antara kepentingan nasional, hukum internasional, dan keamanan regional, sambil menghindari eskalasi militer lebih lanjut. Laut Cina Selatan tetap menjadi salah satu kawasan paling diperebutkan di dunia, tanpa solusi yang mudah di depan mata. Ketika situasi terus berkembang, taruhannya untuk stabilitas regional, perdagangan internasional, dan dinamika kekuatan global semakin tinggi. Hanya waktu yang akan menjawab apakah diplomasi dan hukum internasional dapat membawa perdamaian abadi ke perairan yang penuh ketegangan ini.